bertemu dengan kami dari kelompok 9. Nah, di pertemuan kali ini kami akan membahas dua bab materi. Yang pertama itu bab 12 dengan materi aspek perilakuan pada audit internal. Nah, kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama yaitu Yoga Purianta absen 4, kemudian saya sendiri di Madi Aryana absen 8, kemudian satunya lagi Rai Pratnyana absen 9. Nah, ke materi yang pertama yaitu di bab 12 mengenai aspek perilakuan pada audit internal. Nah, pada materi ini hal yang kita bahas pertama adalah itu motivasi pada bagian yang diaudit dan kaitannya dengan gaya manajemen. Motivasi merupakan alat bantu perilakuan terbesar bagi audit internal. Dalam teori motivasi dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. 2 dari kebutuhan tersebut adalah yang pertama keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi, kemudian dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Kita bahas yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, di mana dalam bagian ini para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian, serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Hal ini harus dicapai melalui jaminan dari pihak yang diaudit bahwa sikap positif mereka akan dicerminkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam laporan audit. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Aspek terpenting di sini adalah auditor mengidentifikasikan tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respon manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen. Nah, kemudian hubungannya dengan gaya manajemen, di mana terdapat 4 gaya manajemen atau gaya kepemimpinan. Nah, secara umum 4 gaya tersebut yaitu: yang pertama, dapat gaya mengarahkan, di mana gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Nah, kemudian yang kedua, gaya melatih. Nah, gaya melatih ini berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Kemudian yang ketiga, terdapat gaya mendukung, di mana gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahannya untuk penyelesaian tugas serta berbagai tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Kemudian yang keempat, terdapat gaya mendelegasikan. Gaya ini berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahannya secara relatif utuh. Nah, masing-masing gaya manajemen tersebut mempunyai perbedaan yang luas dan semuanya mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap para manajer. Menggunakan suatu pendekatan audit yang konflik dengan
filosofi manajemen dari manajemen pihak yang diaudit akan menyebabkan audit menjadi tidak populer dan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam perolehan bantuan serta kerjasama secara sukarela. Nah, kemudian materi selanjutnya itu terdapat pengelolaan konflik. Nah, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik sering kali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hal lingkungan seperti terhadap manajemen. Kemudian yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Dan yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Kemudian yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Nah, dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang audit bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Dari pihak lain, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota profesi seringkali dibentuk oleh kondisi birokrasi. Oleh karena itu, sikap yang dimunculkan oleh suatu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya akan cenderung menjadi pemicu konflik. Nah, Aranya dan Ferris 1984 ini telah melakukan survei terhadap 800 orang auditor dan menyimpulkan bahwa yang pertama, konflik terjadi pada organisasi profesi akuntan lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang terjadi pada akuntan yang bekerja di lingkungan organisasi bisnis bukan profesi. Kemudian yang kedua, dalam organisasi profesional, tingkat konflik yang diterima terbanding terbalik dengan posisi individu dalam suatu birokrasi. Kemudian yang ketiga, persepsi konflik berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja dan berhubungan secara positif dengan kecenderungan untuk berpindah kerja. Nah, konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional terdapat sebagian orang yang memegang teguh untuk nilai-nilai profesionalismenya, sementara sebagian lainnya tidak, bahkan cenderung untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Nah, ada 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama arbitrasi, kemudian yang kedua mediasi, yang ketiga kompromi, dan yang terakhir yaitu langsung. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi informasi akuntansi. Teori komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses di mana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan umum. Sistem ini mungkin individu, organisasi, sosial, atau mesin. Baik, model dan fungsi komunikasi serta faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, model Lasswell, yang mana salah satu model paling awal dari komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Lasswell meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Yang kedua, model Shannon-Weaver, model matematis dari komunikasi, yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis. Yang ketiga, model SMCR, model komunikasi sumber alasan, pesan, saluran, dan penerima, yang mana disebut juga sebagai source, message, channel, and receiver, yang diajukan oleh David Berlo yang
mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Yang keempat, model Wesley-Maxley mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Roger dan Kinsley pada tahun 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. 7 bias tersebut meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linear dan bukannya proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks objek. Yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukannya pemahaman. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak-dampak psikologis dari komunikasi terhadap individu-individu yang terpisah. Yang terakhir, suatu keyakinan dalam hubungan sebab-akibat mekanistis satu arah dan bukannya hubungan sebab-akibat dua arah yang merupakan karakteristik dari sistem informasi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Komunikasi sebagai mana dijelaskan oleh Robin memiliki 4 fungsi utama dalam suatu organisasi. Yang pertama ada pengendalian, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pengungkapan emosional, yang keempat ada informasi. Faktor yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Sumber. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu yang pertama kredibilitas sumber dan yang kedua ada kesamaan antar penerima dan sumber. Pesan. Perlu mengidentifikasi 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama ada isi, yang kedua struktur atau organisasi, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasi suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut. Riset terhadap dampak dari urutan pesan juga memiliki implikasi komunikasi keuangan. Terdapat 3 strategi urutan pesan yang telah diinvestigasi, yaitu yang pertama klimaks, yaitu informasi yang paling penting disajikan terlebih dahulu. Yang kedua anti klimaks, informasi yang terpenting disajikan paling akhir. Yang ketiga ada pola piramid, informasi terpenting ditempatkan di tengah. Perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman materi. Menurut J. Wolfel dan J. Saltile 1974 membantah bahwa hubungan antara pengulangan dan efektivitas bersifat linear. Semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang, semakin besar dampaknya. Selanjutnya ada saluran. Menurut Scrum tahun 1973 mengkelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama ada panca indera, yaitu dipengaruhi. Yang kedua ada peluang untuk umpan balik. Yang ketiga besarnya kendali penerima. Yang keempat jenis pengodaan pesan. Yang kelima ada kekuatan multiplikatif. Yang keenam ada pelestarian pesan. Akuntansi membangun mekanisme untuk umpan balik ke dalam proses dan menggunakan seluruh saluran yang lebih sesuai untuk menyampaikan pesan dan dampak yang diinginkan kepada penerima melalui laporan secara teknis. Selanjutnya ada penerimaan. Semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor seperti budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan lingkungan sosial, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Selanjutnya ada analisis penerima. Analisis jaringan. Pada dasarnya, penjelasan struktur komunikasi dari suatu organisasi dihasilkan dengan memeriksa arus informasi antara komponen berupa individu, kelompok, tugas kecil, atau organisasi formal secara keseluruhan. Dari sistem tersebut,
peran dari komunikator berbeda ketika materi dikembangkan. Posisi akuntan dalam hal ini adalah menyediakan analisis keuangan untuk formulasi kebijakan dan keputusan dalam seluruh fase aktivitas organisasi. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pesan. Yang pertama, seberapa efektif laporan tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi harapan pengguna. Yang ketiga, seberapa sering laporan tersebut digunakan dan untuk tujuan apa laporan tersebut dibutuhkan. Yang keempat, apakah pemakai melengkapi laporan tersebut dengan mencari-cari sumber lain. Yang kelima, ada sumber-sumber lain, manakah dokumen dan orang yang dicari oleh pengguna untuk memperoleh informasi yang sama. Keenam, ada informasi tambahan, manakah yang sebaiknya dikandungkan oleh laporan tersebut. Yang ketujuh, ada umpan balik, seperti apa yang dapat ditawarkan pengguna laporan terhadap bagian tertentu dari laporan tersebut. Yang kedelapan, umpan balik, seperti apa yang belum diantisipasi yang dapat diberikan oleh pengguna dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yang terakhir, apakah karakteristik demografi dan sosial dari pengguna aktual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang dimengerti bisa dibaca kembali di paper dan PowerPoint kami. Terima kasih.